Selamat pagi semuanya, Shalom. Halo. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada pertemuan ke-9. Tidak terasa kita hanya sisa 2 pertemuan, 9 sekarang. Nanti kita akan atur waktunya untuk pertemuan ke-10 itu hanya kurang lebih sekitar 30 menit, dan sisanya akan ada waktu untuk bicara per orang. Nanti kita akan jadwalkan, kita bicara mungkin satu orang 5-10 menit untuk mengetahui sejauh mana Bapak Ibu teman-teman mengetahui, memahami dasar iman Kristen. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau pada pagi siang hari ini. Kami bersama-sama ingin belajar katekisasi pertemuan ke-9. Biarlah Tuhan pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami akan bersama-sama setelah lagi merayakan Natal. Kami bersyukur akan hal itu. Dan kami sekarang juga ingin belajar mengenai bagaimana kami menjadi orang Kristen yang baik, yang setelah dibaptis ke depan akan bertemu melalui firman Tuhan. Hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Kami menjadi orang-orang percaya yang hidup di dalam penyembahan, persekutuan, pemuritan, pelayanan, dan penginjilan. Berkati setiap kami. Kami juga berdoa bagi teman-teman yang di dalam perjalanan akan bersama dengan kami. Tuhan juga tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu teman-teman terkasih, kita akan belajar pada hari ini mengenai kehidupan Kristen. Ya, kalau bicara kehidupan, kita tahu bahwa ada 2 hal, yaitu ada kehidupan jasmani dan ada kehidupan rohani. Kehidupan jasmani kita nggak bisa milih, kita nggak bisa ngatur, benar ya? Bapak Ibu teman-teman nggak bisa pilih mau tinggal di mana, mau lahir di mana, mau dalam kondisi keluarga apa, kita nggak bisa milih. Waktu kita lahir, itulah kita. Orang tua kita seperti apa, itulah orang tua kita. Kondisi kecil kita seperti apa, itulah kondisi kita. Tetapi kita akhirnya bertumbuh, kita akhirnya besar. Bapak Ibu teman-teman sekarang, berapapun umur Bapak Ibu teman-teman, semua adalah hasil proses kehidupan jasmani. Dari lahir, kandungan ibu kita, sampai sekarang. Teman-teman mungkin ada yang masih sekolah, ada yang sudah berkeluarga, bekerja, dan seterusnya. Nah, tetapi pada prinsipnya, setiap orang yang hidup, saya percaya teman-teman juga seperti itu, pasti mau maju, benar nggak? Teman-teman nggak ada yang mau mundur. Kita semua hidup, belajar, mau dapat nilai yang bagus. Nah, sekarang teman-teman akhir semester, ya. Saya sering sedikit sama teman-teman ya, saya jadi guru baru 6 bulan kurang lebih dari Juli. Itu lihat murid-murid berjuang setengah mati, remedi ya. Nggak tahu teman-teman ada remedi nggak di sekolah? Teman-teman kebanyakan sekolah ya. Saya itu ajar satu anak, saya ngasih namanya demi etika. Ada satu anak matematika, sekarang saya ngajar matematika. Itu remedi 8 kali teman-teman ya. Jangankan dia yang stres, kami pun gurunya stres gitu ya. Remedi sekali belum 80, remedi 2 kali belum 80, terus begitu remedi sampai harus mencapai nilai 80, karena di sekolah IBBS itu anak-anak harus dapat nilai 80 supaya tuntas sebutnya. Nah, itu kan salah satu fenomena di dalam pembelajaran. Teman-teman belajar, teman-teman sekolah untuk apa? Untuk mendapatkan pekerjaan. Amin. Teman-teman yang sekolah mau ngapain? Sekolah SD, SMP, SMA. Teman-teman, Bapak Ibu, saya cerita sedikit mengenai kehidupan ya. Karena saya pikir, dulu zaman saya, mungkin zaman Bu Gira, zaman Ibu Jenny, itu semua sekolah TK cuma setahun, benar ya Bu ya? Kita sekarang TK 4 tahun. Teman-teman coba bayangin sekarang ya. Anak saya PGA, PGB, sekarang TKA, nanti TKB. Sudah sama mamanya, enggak enak dia sekolah, TK 4 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4-5 tahun. Itu berapa banyak kalian sekolah? Coba itu. Ya, 4 tambah 6 10 tambah 6 16. Ya, TK sama SD sudah 10 tahun, SMA 6 sudah 16. Kuliah 4 tahun, 20 tahun sekolah. Kalian capek nggak? Capek ya, bener nggak? Nah, teman-teman sekolah, dulu zaman kami sekolah itu sampai jam 12 sudah pulang SD, SMP jam 1-an. Sekarang sekolah sampai jam 3. Kami baru ini kemarin kami evaluasi sekolah, kami PGTK SD SMP, dibilangnya nanti ke depan SMP pulang jam 4. Saya sebenarnya sama teman saya, wah gila ya, kayak kerja aja, kerja 8 jam. Sekolah jam setengah 8 sampai jam 4, hitung 8 jam setengah.
Buat apa teman-teman sekolah? Buat maju. Buat apa? Supaya dapat ilmu. Untuk apa? Untuk bisa bekerja. Kalian se-effort itu ya, seusaha segitu besar. Nah teman-teman, kita sekarang bicara mengenai kerohanian. Bagaimana dengan kerohanian? Untuk hidup jasmani, kalian sekolah 20 tahun. Teman-teman jangan bilang deh biaya berapa, pasti biayanya besar. Sekolah, kemudian belajar, beli buku, dan lain sebagainya. Itu pun belum tahu lulus apa enggak. Itu pun belum tahu kerja apa enggak. Teman-teman kalau baca data statistik, berapa juta orang di Indonesia yang lulus S1 tapi nggak dapat kerja, banyak teman-teman. Ya. Nah, tetapi kalian berjuang, kita berjuang bersama-sama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah untuk kerohanian kita berjuang juga dengan hal yang sama? Ini menjadi pertanyaan introspeksi buat kita. Ya. Bicara mengenai Natal, sedikit mengenai Natal, itu ada kisah orang Majus. Teman-teman pasti sudah dengar sering bicara mengenai orang Majus. Oh, dia orang yang pergi, kemudian pergi dari tempat yang jauh, kemudian dia pergi ke tempat yang namanya Bethlehem. Dia pakai kendaraan yang mungkin dulu itu seperti unta, dia berjalan berbulan-bulan, bahkan melewati setahun lebih. Ya, teman-teman kalau tahu kisah Natal, bagaimana mereka adalah seorang yang disebut dengan Magoi, atau seorang yang melantik raja. Mereka adalah orang bangsawan. Mereka bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Memang zaman dulu belum ada orang, maksudnya disebutnya pengikut Tuhan Yesus ya. Dulunya kan namanya kan pengikut Allah Abraham, Ishak dan Yakub dalam perjanjian lama. Tapi mereka itu pergi jauh untuk mencari Yesus. Maka waktu mereka ketemu dengan Yesus, itu Yesus sudah umur kurang lebih 2 tahun, bukan bayi lagi. Nah teman-teman, intinya apa saya mau katakan? Intinya adalah mereka berusaha untuk bertemu dengan bayi Yesus dan memberi persembahan. Nah teman-teman, saya mau mengatakan pada ini pembelajarannya adalah mengenai bagaimana kita mempunyai kehidupan orang Kristen. Ya, kita mau belajar hari ini adalah orang Kristen itu seperti apa sih? Maunya ngapain sih? Tujuannya apa sih? Nah, kita mau bahas itu hari ini. Ya, Bapak Ibu teman-teman, mari kita perhatikan bersama-sama. Ya. Yang pertama adalah menurut Katekismus Westminster dikatakan bahwa tujuan orang percaya adalah mereka dalam kehidupannya untuk memuliakan Allah Tritunggal. Ya, mereka selamat datang, silakan. Tujuannya adalah untuk memuliakan Allah Tritunggal. Dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita orang percaya, tujuan kita adalah pada akhirnya untuk memuliakan Allah Tritunggal dan untuk memuaskan Allah Tritunggal. Ya, nah Bapak Ibu, teman-teman terkasih, tanda kutip memuaskan ini bukan memuaskan artinya apa ya? Artinya adalah kita itu memperkenan hati Tuhan. Ya, nah, saya menyebutnya dengan kata memperkenan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu teman-teman terkasih, kita mungkin dengar khotbah, dengar renungan, mungkin ada kutip kita bisa bosan. Ya, Pak Pendeta, Pak Penginjil selalu kalau bicara, ya udah rajin baca Alkitab ya, berdoa ya, kemudian ke gereja rajin ya, persekutuan rajin ya, kita selalu dengar seperti itu. Tapi saya mau berikan filosofinya. Kenapa kita harus seperti itu? Dan bagaimana itu menggerakkan kita, Bapak Ibu teman-teman? Ya, jadi ketika kita menjadi orang Kristen, kita itu lahir baru. Ya, kita sudah bahas hal itu beberapa waktu yang lalu, dan juga bahas dalam topik keselamatan kita sudah bahas panjang lebar. Tapi begini loh, waktu kita jadi orang Kristen, kita jadi orang percaya, kita masuk dalam kehidupan yang baru. Maka kita menjadi orang yang berbeda dengan dunia ini, dan harus berbeda, tidak boleh sama. Kalau kita sama, kita jadinya sama dengan arus dunia. Tapi kita harus menjadi orang yang berbeda. Makanya ada sebuah istilah mengatakan ikan hidup melawan arus, ikan mati ikut arus. Itu kita sering pernah dengar. Nah Bapak Ibu teman-teman terkasih, menjadi orang Kristen itu adalah privilege. Itu adalah hak istimewa. Nah teman-teman bayangkan ya, di dunia ini ada begitu banyak orang kepercayaan lain. Saya baru minggu lalu dapat kalender dari WEC, Badan Misi. WEC itu badan misi, saya lupa instruksinya apa. WEC itu badan misi, kasih kalender. Itu ada di dalam kalender itu, dia kan ada Januari, di balik ada Februari gitu ya. Kalendernya itu seperti begini ya, ukuran A4 dibuka. Lalu ditulisin ada India, orang Hindu berapa ratus juta, dibuka lagi. Mongolia, orang Buddha ada berapa ratus juta, dibuka. Teman-teman, Bapak Ibu teman-teman, pernah mikir nggak sih
Kenapa saya Tuhan jadi orang Kristen? Dikatakan percaya Tuhan Yesus dapat keselamatan. Kenapa? Orang lain tuh, teman-teman saya ada beberapa juga nggak percaya Tuhan Yesus. Nah, kita perlu renungkan hal itu supaya kita sadar bahwa kita dipilih dari seluruh dunia ini, kita dipilih. Kita orang pilihan, kita orang percaya. Kalau teman-teman Bapak Ibu bisa ikut dibaptis katekisasi, ini privilege teman-teman. Mari kita menghargai. Teman-teman, kadang-kadang kita nggak menghargai apa yang sudah ada. Sampai itu hilang, baru kita hargai. Contoh, kita punya HP nih, ya. Teman-teman punya HP? Punya HP ya? Kita punya HP. Kita kan pakai HP, kita cas, taruh di mana-mana, di mana-mana. Sampai hilang, kita baru flash. Bener nggak? Bener ya? Pernah kehilangan HP? Saya berapa kali kehilangan HP? Nah, HP-nya di mana? HP-nya di mana? Hilang. Saya punya anak, namanya Kidan, teman-teman yang remaja kenal. Itu saya selalu, Ken, HP papi hilang. Loh, papi taruh di mana? Nggak tahu. Kamu cari. Justru kan hilang, saya suruh kamu cari. Saya yang simpen, saya yang taruh, dia yang cari. Teman-teman, Bapak Ibu terkasih, kita nggak menghargai kekristenan sampai Tuhan ambil. Baru kita akhirnya sedih dan menyesal. Kita berpikir gereja selalu ada, khotbah selalu ada, Alkitab di tangan kita nggak baca, kita nggak doa. Sampai satu hari kalau kita kehilangan kekristenan, kehilangan Tuhan Yesus, kita baru menyesal. Dan jangan sampai itu terjadi. Maka kalau jadi orang Kristen, Bapak Ibu teman-teman, marilah kita menghargai kesempatan yang ada. Karena kadang kesempatan tidak ada dua kali. Ya, kadang-kadang kita pernah dengar cerita seperti ini. Ayo katekisasi dibaptis. Oh nantilah. Bapak Ibu teman-teman, mungkin saya pernah cerita ya. Saya cerita pendek aja ya, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran firman Tuhan. Jadi ada seorang bapak, mungkin saya nggak pernah cerita, tapi saya cerita secara cepat. Ada seorang bapak, dulu saya pernah di Muaragungu di kota Jambi, masih ke Muaragungu 285 km, kabupaten seperti Tulungagung. Itu saya waktu di situ ada seorang bapak antara jemaat, saya jadi gembala pos. Dia bawa anaknya. Isinya ibadah, anaknya sekolah minggu. Saya bilang, ayo ibadah kok. Ya nanti. Datang lagi minggu depan, ibadah kok nanti. Terus bertahun-tahun, Bapak Ibu teman-teman, bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun. Setiap Natal saya undang dia, setiap acara baptis saya undang dia. Setahun 2 kali undang dia, acara besar. Acara lain-lain saya juga undang, tapi nggak pernah mau. Satu hari Bapak Ibu teman-teman, bapak ini sakit, seperti engkau ya. Bapak ini sakit, cukup parah, dia memang sudah lama diabetes. Kemudian dia sakit, bawa ke rumah sakit. Dia waktu tidur di rumah sakit itu, dia mimpi ketemu Tuhan Yesus. Bapak Ibu teman-teman terkasih, saya ini jadi hamba Tuhan udah 18 tahun. Dari lahir saya Kristen sampai sekarang nggak pernah mimpi ketemu Tuhan Yesus. Bapak ini dikasih kesempatan mimpi ketemu Tuhan Yesus. Luar biasa ya, satu hal yang luar biasa. Mimpi ketemu Tuhan Yesus di depan, karena kita ada 3 orang bercahaya. Dia bilang, tolong kamu kasih saya dulu pemirsa penginjil Anton. Saya waktu itu belum pendeta. Contoh, tolong kasih saya foto Tuhan Yesus, kamu printkan. Saya di rumah langsung pulang, saya print. Iya, ini benar orangnya di mimpi saya. Contoh, saya mau masuk Kristen. Kaget kan? Dia salah satu orang keluarga yang kepercayaan lain. Dan papanya sudah gak ada, mamanya dan kokonya juga gitu. Sampai panggil keluarga dia. Panggil dulu ngomong sama koko, ngomong sama mama. Masuk Kristen bukan kami paksa. Akhirnya bisa dibaptis. Hari ini dibaptis, besok meninggal dunia. Bapak Ibu teman-teman yang bisa katekisasi baptis, bisa ibadah, itu privilege. Bapak Ibu teman-teman, ada orang loh, udah baptis, besok meninggal dunia, nggak punya kesempatan ibadah, sekalipun nggak punya kesempatan. Mari kita menghargai kalau kita bisa ibadah, itu adalah sebuah istimewa. Sama seperti Bapak Ibu teman-teman yang di sini sekolah, yang sekolah bisa pergi ke sekolah, ada uang buat sekolah, itu privilege. Teman-teman di luar sana banyak orang mau sekolah nggak punya uang, mau sekolah nggak punya uang, kasihan ya. Kita makanya saya selalu bilang sama saya ngajar devotion di sekolah BBS, seminggu itu bisa 7-8 kali. Saya bilang sama mereka, kalian di sekolah di sini, sekolah pakai AC, sekolah bagus, hargai sekolah baik-baik. Ya, Bapak Ibu, saya berharap teman-teman waktu kita sudah dibaptis, kata Ko Andreas, kira-kira minggu kedua dibaptis, nanti hargailah dan jadilah orang Kristen yang baik. Oke, yang pertama adalah yang kita harus lakukan adalah ibadah. Ya, halaman 49, minta Leticia bacakan poin pertama 1.1. Ya, 1.1 bacakan semuanya. Terima kasih.
Ibadah seorang Kristen dalam pengertian umum adalah sebagaimana yang tercantum dalam Roma 12:1, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Namun, yang dibahas dalam perjalanan ini adalah ibadah gerejawi. Ibadah ditinjau dari asal kata Yunani untuk menyembah, yaitu proskuneo. Pros itu ditunjukkan kepada, kuneo itu membungkukkan badan sampai muka mencium tanah. Jadi arti ibadah adalah datang ke hadirat Allah dengan sikap merendahkan diri dan merendahkan hati. Ya, terima kasih. Ya, jadi kita yang pertama adalah ibadah. Nah, ibadah ini adalah bisa juga disebutnya dengan worship, ya. Oh, ini saya baru tahu ada putih ya. Selama ini pakai merah semua kuning. Ibadah itu ya dari kata pros kuneo. Nah, pros ini masuk ke dalam. Ya, saya begini aja ya. Pros itu adalah masuk ke dalam. Dia tuh masuk ke dalam apa? Yaitu kuneo itulah membungkukkan badan sampai muka mencium tanah. Ini kan dari bahasa Yunani. Pros dengan kuneo, ya. Sorry. Ya, jadi dia masuk ke dalam, maksudnya adalah dia benar-benar masuk ke dalam Tuhan. Dia tuh menghormati Tuhan. Nah, Bapak Ibu teman-teman terkasih, ini adalah bicara ibadah, ini adalah bicara mengenai penyembahan atau worship. Penyembahan atau worship. Nah, ibadah dalam konsep kehidupan kita itu banyak hal. Saya misalnya dulu pernah beragama Buddha, ya, ini cerita pengalaman dulu. Dulu kami sembahyang itu pakai buah-buahan 3 rupa, ya, satu rupa itu maksudnya apel 3, jeruk 3, apa, terus udah pakai piring kecil merah, taruh, lalu pakai kayak hiyo gitu kan, kita sembahyang gitu kan, kita menghormati. Nah, itu cara ibadah beda-beda. Tetapi kita sekarang memang karena kita ibadah itu dari budaya itu dari orang Barat. Sebenarnya dulu itu orang itu dari Asia Kecil. Dari Asia Kecil berjalan ke Eropa, ke Barat, ke Amerika, baru balik ke timur lagi. Kita ini dapat dari ibadah dengan cara orang Barat. Ibadah itu duduk, lalu dengan orang khotbah kita nyanyi, kemudian kita tuh menyembah Tuhan, itu dari gaya Barat. Orang Barat kan khotbah tuh pakai jas, pakai das, kan begitu dari Barat, ya. Nah, tetapi biar bagaimanapun juga poinnya adalah kita menyembah Allah. Ibadah itu kita memberi waktu kepada Tuhan untuk kita menyembah Tuhan di dalam hari Sabat. Penyembahan itu adalah ibadah umum, itu adalah hari Minggu atau disebutnya hari Sabat. Ya, jadi maka kita tahu bahwa di dalam hukum Tuhan 10 perintah Allah ada 10 hukum yang bicara mengenai hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran pasal 20, ya. Hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Inilah kenapa kita hari Minggu ibadah kepada Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat, hari perhentian. Karena Tuhan waktu menciptakan bumi ini 6 hari dia bekerja ciptakan langit dan bumi dan isinya, hari kedua dia berhenti. Tuhan aja berhenti. Padahal Tuhan kan ibaratnya kita kalau bicara dengan Tuhan kan dia pasti bisa juga nggak capek-capek, kan bisa gitu kan. Karena konsep kita adalah manusia bisa capek. Tetapi Tuhan tahu bahwa manusia itu terbatas. Manusia butuh namanya rehat, istirahat. Tapi Tuhan pada waktu istirahat itu dia adalah beribadah kepada Tuhan. Inilah konsep daripada ibadah atau worship atau penyembahan. Ini dalam satu buku daripada buku Rick Warren, pendeta Rick Warren terkenal di Amerika, di Saddleback. Dia bikin buku Purpose Driven Life, terjual puluhan juta kopi. Itu ibadah atau penyembahan adalah satu dari 5 tujuan manusia hidup. Kita menyembah Allah, beribadah. Maka beribadah itu dari awal sampai akhir, dari potong pertama sampai kepada akhir. Bapak Ibu teman-teman, saya selalu berusaha untuk kalau bisa nggak terlambat, saya upayakan keras nggak terlambat, ya. Kecuali karena tertentu sekali-sekali ada masalah di dalam kendaraan dan seterusnya, atau mungkin malamnya terlalu capek, bangun terlalu siang sedikit, itu mungkin terlambat. Tetapi saya berusaha untuk ibadah dengan baik. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kita dalam ibadah itu kan ada banyak unsur, ya. Dalam ibadah itu ada nyanyian. Kita mau nyanyi, memuji Tuhan.
Kata jenengan kenapa harus nyanyi? Saya bilang sama anak saya kalau ibadah, nyanyi saya bilang. Kadang-kadang anak masih remaja, cuek gitu ya ibadah, dia masih lihat apa, dia nyanyi dan seterusnya. Nyanyi. Kenapa? Waktu kita nyanyi, mulut kita nyanyi memuji Tuhan, Allah mendengar. Amin. Allah mendengar dan dia senang dipuji. Ya, sama dia bilang kayak gini, nanti disebut kita akan pujian paduan suara. Enggak. Nanti kapan-kapan kita bicara surga ya. Itu ada topik tersendiri bicara mengenai surga. Di surga nanti kita ngapain? Paduan suara, nyanyi dari pagi sampai sore, gitu ya. Nanti malam istirahat, pergi dia lagi. Selama-lamanya. Wah, kita sudah bilang, wah boring nih surga ini ya. Kalau gitu langsung masuk surga lagi ya. Apa Bapak Ibu mau masuk neraka dihukum? Kan enggak juga mungkin ya. Itu bicara yang lain. Memuji Tuhan itu adalah pertama Tuhan dengar. Ya. Pertama Tuhan dengar. Kedua, tangan kita tinggal. Bener enggak? Kita lagi memuji nih, teman kita di sebelah ini kan juga memuji Tuhan. Kan kita dengar suara dia, bener enggak? Kita pun dengar suara daripada teman kita. Kita pun juga menghayati akan lagu yang dipujikan bagi Allah. Ya, jadi teman di sebelah juga dengar, atau jemaat Tuhan di sebelah juga dengar. Ya, jemaat lain mendengar. Syukur-syukur suaranya nggak panas ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita memuji Tuhan. Pujian. Yang kedua, apalagi dengar firman Tuhan. Nah, waktu ibadah kita dengar firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu mungkin bilang sama teman-teman, wah ini khotbahnya bagus, khotbahnya lucu, ini bagus ya, wah senang sekali ya, kayak stand-up komedi gitu ya, atau apa. Apapun juga firman Tuhan, Allah memberi kesempatan. Bapak Ibu teman-teman terkasih, kalau orang nggak dikasih kesempatan, dia nggak bisa khotbah. Sekalipun gelarnya tinggi, hebat, pinter, nggak akan. Jadi kalau orang majelis sudah kasih kesempatan orang itu khotbah, mau penginjil, mau pendeta, siapapun juga, Tuhan pakai dia. Meskipun kadang-kadang ada juga pendeta suka curhat di mimbar ya, kadang-kadang kok gini ya, atau siapa gitu ya, ini curhatnya di mimbar, hamba Tuhan. Tapi bagaimanapun juga, orang itu dipercaya oleh Tuhan untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan, menjadi penyambung lidah Allah. Ya, karena itu kita harus menghargai siapapun juga yang khotbah. Kadang-kadang Bapak Ibu teman-teman, saya hamba Tuhan, saya penginjil, saya pendeta, saya pelayanan sudah cukup lama, saya khotbah sudah banyak ribuan, kuliah sudah sekolah, bahkan saya sudah seteologi. Tapi saya belajar sama Tuhan begini, Tuhan, kalau udah sudah di depan saya khotbah, bagaimanapun khotbah dia, saya mau ambil sesuatu yang saya petik dari kejadian itu. Nah Bapak Ibu teman-teman, kadang-kadang kita dengar khotbah, mungkin menghibur kita, wah ya bagus ya, kok saya ditegur ya hari ini. Pernah berarti Bapak Ibu teman-teman pernah ya? Kita mungkin pernah. Tapi pernah juga kita dengar khotbah, apa sih khotbahnya? Bagaimana sih ceritanya? Kok kayak nanya apa? Gak apa-apa. Tuhan tetap memakai khotbah itu untuk orang-orang tertentu. Kita nggak tahu. Nah inilah firman Tuhan yang kedua. Yang ketiga, bukan mungkin, pas di diri kita juga ada namanya doa syafaat. Kita berdoa untuk orang-orang lain. Ya, dulu Abraham pernah berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora dalam kitab Kejadian. Kita tahu cerita itu. Jadi doa syafaat ini kita mendoakan orang lain, mendoakan gereja, mendoakan pemerintah, mendoakan bencana, mendoakan sekolah, mendoakan keluarga, mendoakan banyak hal. Nah tetapi ini adalah doa-doa yang disertai kepada Tuhan. Bapak Ibu teman-teman, jangan pernah meremehkan doa. Kita bilang apa? Doa orang benar, bila dengan yang didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Doa mengubah banyak hal Bapak Ibu teman-teman. Ya, doa mengubah banyak hal. Ya. Nanti kita akan bahas di dalam topik mengenai doa. Nah, berikutnya adalah objek ibadah. Ibadah itu adalah kita menyembah kepada Tuhan Allah Tritunggal. Ya. Jadi kita harus pikirin kalau kita masuk dalam doa ibadah, kita menyembah Tuhan. Ya. Bapak Ibu teman-teman, ada saya pernah cerita di di Mongolia Cina itu ada Dalai Lama. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, Dalai Lama itu kan orang yang sangat dihormati. Dia Buddha tapi bukan juga Buddha banget, tapi dia ada jenis khusus kepercayaan. Itu ada penyembahan Bapak Ibu ya. Pernah ada penyembahan naik tangga berlutut, naik lagi berlutut sampai ratusan kali loh. Lalu kita punya kepercayaan, ada teman kita misalnya, ada orang ya agama Muslim gitu misalnya, itu menyembah sampai dia bersujud itu kepalanya kena ke ubin.
Terus mungkin kepalanya bisa mama dan seterusnya. Itu adalah penyembahan. Ya, kita punya saudara kita yang kepercayaan lain, dia sebelum ibadah cuci tangan, bersihin muka, cuci kaki, harus ada ritualnya. Ya, kadang-kadang ada orang bilang kayak gini, ada pernah saya dengar orang bilang gini, ada orang Kristen lah, ibadah nggak bersih, datang ibadah, pakai baju rapi, ibadah, bawa persembahan, udah pulang. Nggak pakai cuci kaki lah, nggak beli buah-buahan lah, nggak beli apel, nggak harus sujud lah, harus begini begitulah, pakai pakaian khusus lah, enggak. Tapi itulah cara orang Kristen. Nah, jadi marilah kita bersama-sama untuk menghormati ibadah itu di dalam ibadah yang di gereja kita. Ya, nanti selain ibadah tentu juga ada persekutuan doa, ada persekutuan komisi, itu pun ibadah sebenarnya. Ya, tetapi itu adalah kategorial. Kenapa? Kalau ibadah komisi itu adalah kategorial, ibadah komisi, ya, atau disebut juga kategorial, karena ini sesuai dengan usia masing-masing. Sekolah minggu, anak-anak. Remaja pemuda, untuk kita yang usianya SMP, SMA, kuliah. Nanti lagi di sini ada namanya dewasa muda. Nah itu kan seleting, satu umur, ya. Jadi kita kurang lebih sama seangkatan begitu loh. Kita bisa ngomongnya lebih enak. Nanti ada komisi wanita, komisi pria dan seterusnya. Ya, nah itu adalah gereja rancang untuk bisa kita beribadah. Kita bisa lebih cocok, maksudnya bukan lebih cocok, tapi lebih masuk di dalam hal usianya sama, ikutnya sama dan seterusnya. Ya, objek ibadah, mari kita lihat di dalam halaman 49. Ibadah kepada Allah yang terkenal di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ini kita akan skip. Kita buka di dalam halaman 50. Nah, sikap ibadah kita akan lihat ke poin 1.3. Minta Leticia pilih satu orang, bacakan. Terima kasih. Ya, 1.3, silakan. Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh kebenaran. Sikap ibadah yang benar adalah menyembah dalam kebenaran. Artinya menyembah dengan sikap yang benar. Misalnya hormat, sikap hati yang meninggikan Allah. Sopan, berpakaian pantas, duduk yang tegak, serius, tidak ngobrol, tidur, dan lain sebagainya. Tertib, hadir tepat waktu, tetap di tempat selama kebaktian, tidak masuk atau jalan-jalan seperti kita. Teratur, tidak bolos, berpusat pada Kristus bukan diri sendiri, datang bukan hanya untuk mendapatkan berkat, tapi mempersembahkan hati, pikiran, perasaan, dan lain-lain kepada Kristus. Ya, terima kasih. Nah, Bapak-Ibu teman-teman, kalau kita belajar mengenai hal ibadah, sikap ibadah, ya kita beribadah dalam roh dan kebenaran. Jadi begini Bapak-Ibu teman-teman, perhatikan. Pernah nggak dengan gini? Kita pulang ibadahnya, kita pulang ibadah sama teman-teman. Tadi enaknya khotbahnya seru, lucu, bagus, seperti itu, lucu sekali. Kalau ada datang lagi besok, saya mau dengar lagi khotbahnya. Kita pernah kayak gitu. Kedua, pernah begini nggak? Jadi pujiannya enak ya? Keangkat banget suasananya, enak banget pujiannya, wah. Keangkat deh, pokoknya suasananya bagus banget. Pernah yang begitu nggak? Pernah ya? Pernah ngalamin begitu? Mungkin kita pernah. Nah, begini loh Bapak Ibu teman-teman. Pertanyaannya begini. Ibadah itu, perhatikan ya. Ibadah itu ini manusia. Katakanlah ini saya gambar agak besar sedikit. Ini Tuhan. Katakanlah ini Tuhan ya. Betul bukan? Begini gambarnya. Ini manusia. Nah, pertanyaannya begini. Ibadah itu yang disedangkan itu manusianya atau Tuhannya? Tuhan atau manusia yang disedangkan? Tuhan atau manusia? Terima kasih Bu. Tuhan. Tapi kita tuh sering kali, karena kita memang manusia yang terbatas, kita sering kali pikir bahwa memang enak ibadahnya. Karena kita merasakan, enak ya, puji-pujiannya ngangkat, seru sekali tuh, bandnya bagus itu, lagunya bagus, medley-nya bagus, kemudian itu drum, kemudian keyboard itu enak banget, jadi pujiannya, enak ya, seru hari ini ya, begitu ya. Nah, kita seringkali tergoda untuk kita memuaskan diri sendiri Bapak Ibu teman-teman. Ya, saya seringkali merenung di dalam ibadah. Kalau saya duduk dengan khotbah dan seterusnya, saya bilang, ini buat Tuhan ya. Memang gak gampang. Kadang-kadang kita tergoda untuk
mungkin nulis sesuatu atau apa, atau mikir, atau mungkin kita kadang bagaimana. Nah, tetapi marilah kita belajar untuk menghormati Tuhan, ya. Kenapa? Karena kita sedang memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu teman-teman terkasih, saya selalu bilang seperti ini dengan sebuah istilah, ya, dengan sebuah istilah ini. Bapak Ibu teman-teman, pernah nggak ketemu orang yang punya jabatan? Contoh Kapolres, Bupati, Wali Kota, pernah nggak? Gubernur, ada yang pernah? Saya puji Tuhan, saya pernah cerita kali ya. Saya baru bulan lalu ya, bulan lalu kayaknya. Bulan lalu saya baru ketemu dengan Gubernur Jawa Timur. Karena saya donor darah rajin, saya sudah donor darah 78 kali, donor darah 75 kali, itu ketemu Gubernur. Pergi dari Tulungagung ke Surabaya, ongkos dibayarin, batik dikasih, celana dikasih, kita jajakin batik yang ini. Kami itu pergi sekitar berapa ya? Saya lupa, sekitar 18 orang kayaknya. Harusnya 23 kan saya lupa. 4 orang berhalangan, 5 orang berhalangan. Kami 18 orang mau ke Tulungagung. Kita pergi, yang ada kira-kira seluruh Jawa Timur itu sekitar 620 orang kira-kira. Seluruh Jawa Timur. Kami pergi, Gubernur datang. Wah, itu Gubernur Bapak Ibu ya teman-teman ya. Bagi datang udah beres acara, cepat kita. Bu, kita foto sama orang Tulungagung. Ada satu ibu-ibu berjilbab. Bu, kita foto sama Gubernur saja. Bisa nggak Pak Anton? Udah, coba dulu aja lah. Nanti nggak bisa, coba aja Bu, nggak bisa nggak apa-apa. Iya, gitu kan. Tapi teman terus tadi. Bisa nggak? Nanti nggak bisa loh, nanti dia marah loh. Coba nggak bisa ya sudah. Oke, itu beres. Kita lari ke depan. Yang mau foto itu Bapak Ibu ya, itu ada hampir mungkin 70 orang yang ke depan. Cepat. Bu, foto saya. Foto nih Bu. Ya. Bapak Ibu saya cerita begini. Kita kalau ketemu Gubernur Bapak Ibu ya, kita nungguin loh. Benar nggak? Dia nunggu kita atau kita nunggu dia? Kita nunggu dia. Kita nunggu seorang hadir, Bapak Ibu, tapi di Surabaya jam 10 kita udah datang. Gubernur datang jam berapa Bapak Ibu nggak tahu? Jam 11 baru datang dia. Gubernur sibuk. Acara dulu, seremoni dulu, dan nunggu 1 jam. Udah nunggu 1 jam baru mulai acara. Baru mulai acara pun itu Ibu Gubernur belum datang. Baru di tengah-tengah Ibu Gubernur datang. Wah, Ibu Gubernur Ibu. Ya, Ibu Kofifah. Ya benar ya. Dan juga dengan wakil gubernur saya siapa? Suaminya Arumi Basim ya. Pak siapa? Pak Emil Dadak, dia benar, makasih Pak, benar. Datang Pak Emil juga sama. Saya juga baru tahu dia suaminya Ibu Arumi Basim, artis gitu ya. Kalau saya lihat dia dari internet, PSD juga ya Bapak Emil ya. Datang kita juga foto gitu ya. Nah Bapak poinnya. Kita ketemu dengan orang besar ya. Itu baru gubernur, belum presiden Bapak Ibu ya. Saya benar-benar sudah 79 kali, insya Allah kalau sampai 100 itu ketemu presiden. Presiden itu kalau ketemu, saya dengar waktu penghargaan donor darah itu bisa, yang ketemu itu bisa 2000 orang presiden. Penghargaan donor darah setahun sekali seluruh Indonesia, nanti insya Allah 4 tahun lagi. Nah kembali Bapak Ibu sini, Gubernur Bapak Ibu, ketemu Gubernur kita nunggu dia, kita pun harus sopan, pakai pakaian rapi. Bapak Ibu kaki di WA, harus beli kopiah, apa itu kopiah? Saya beli kopiah. Saya foto ke teman saya bilang, wah cocok Pak, jadi Pak Lurah katanya. Nah, ketemu Gubernur Bapak Ibu teman-teman, kita nunggu dia. Duduk harus sopan, bisa kita main-main. Dia kita Gubernur lagi bicara, kita main kita apa bisa? Nggak bisa, ditangkap kita. Dia juga ada pengawal di depan. Kita ketemu dia, fotonya susah sekali. Mau fotonya susah sekali Bapak Ibu. Poinnya begini, ini Gubernur, belum presiden. Ketemu presiden, Bapak Ibu pernah dengar cerita Mongol ke presiden? Kata presiden digeledah. Dia masuk ke pintu-pintu itu yang tit gitu ya, ada pintu untuk alarm, untuk kalau bos kita ada pisau, ada apa diambil. Kata presiden cuma dibatasi waktu 30 menit, stop, ganti lagi presiden. Sekarang kita ketemu Tuhan Bapak Ibu teman-teman, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja kita yang luar biasa, Tuhan semesta alam. Nah, kita langit dan bumi. Gimana sikap kita? Main-main? Enggak ya? Ya enggak. Kita seharusnya ibadah itu dengan sikap yang hormat, sopan, serius, teratur. Kedua, kita masuk poin kedua. Ini pertama, kita masuk dalam poin kedua Bapak Ibu teman-teman, bicara mengenai baca Alkitab. Nah, ini adalah satu hal yang kita ketemu sehari-hari dan kita pun nggak mudah melakukannya. Bapak Ibu saya sudah beberapa kali baca kitab dari PL ke PB setelah kita penuh. Semua ini setelah saya baca beberapa kali. Bapak Ibu terkasih, puji Tuhan, alhamdulillah
tahun ini saya baca habis dari Kejadian sampai Wahyu, ya, dari 1 Februari sampai 30 September. Bapak Ibu, saya dengan teman-teman, saya melihat juga Bapak Ibu teman-teman, kalau mau boleh cek saya pribadi. Pak Anton, saya mau baca Alkitab setahun. Kami ada program tahun depan. Kita bicara sekarang baca Alkitab, ya. Baca Alkitab. Tahun depan itu kami ada program itu 1 Februari sampai 30 September. Sehari baca 5 pasal. Ada WA grupnya. Saya berhasil ajak 30 orang. Saya sudah ada orang 31. Dulu saya ajak 15 orang. Sekarang saya lebih banyak 31. Bapak Ibu teman-teman yang mau ikut, chat saya gratis, nggak bayar, ada WA grupnya. Kita tinggal absen. Misalnya nanti 1 Februari Kejadian 1 sampai 5 kita baca, terserah mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, baca. Ini sampai September beres. Wah, Pak Anton banyak banget 5 pasal sehari. Nggak apa-apa, itu cuma 15 menit. Bagi yang mau, tapi nggak mau juga nggak apa-apa. Nah, tapi poinnya begini Bapak Ibu teman-teman, baca Alkitab adalah makanan rohani. Bapak Ibu teman-teman, kalau lapar makan nggak? Makan apa? Ya makan Pak, makan soto, sate, siti, bakso. Ya benar ya, kita makan semua, benar nggak? Tapi makan itu kita, tubuh jasmani itu punya alarm, lapar, kriuk-kriuk, aduh lapar, kita makan. Masalahnya tubuh rohani itu, kekeringan rohani itu kita nggak sadar, kita nggak rasa. Sampai 1 hari hidup kita hancur, baru kita sadar. Nah Bapak Ibu, saya selalu bilang kayak gini. Saya bilang begini, 1 hari ada keluarga, ya, menghadapi apa? Menghadapi masalah dalam apa? Dalam pekerjaan. Dia diam-diam kerja korupsi. Tahu-tahu tawan dipecat. Baru dia bingung gimana saya. Dia nggak sadar, nggak punya kerohanian, jarang ke gereja, apalagi baca Alkitab. Jangan bilang ke gereja jarang, apalagi baca Alkitab. Akhirnya apa? Ketika ada masalah, baru cari pendeta. Oh, pendeta doakan saya susah begini-begini. Kamu gak ke gereja? Ya enggak, maaf begini-begini. Nah Bapak Ibu teman-teman, sampai satu kali kita mengalami kesulitan, baru kita cari Tuhan. Itulah manusia. Sekarang manusia itu dia nggak sungguh-sungguh belajar, nggak makan makanan rohani, sampai dia hancur, rusak, baru dia cari Tuhan. Ya, ada pernah orang tua bilang sama saya, Pak, tolong anak saya didoakan. Ya kenapa? Anak saya ini bermasalah, sekolah nggak ada kelas, ribut. Ya, Bapak Ibu, saya pernah ada satu teman dulu di Bandung. Itu teman saya satu sekolah, satu kelas, nakal. Dia punya kakak, nggak berani sama dia. Papa main nggak berani sama dia. Dia bilang, saya hebat. Kakak saya nggak berani sama saya, kakaknya cowok, dia juga cowok. Nggak berani. Pukul-pukulan saya benar sama kakak saya. Papa mama saya nggak bilang saya. Satu kali dipanggil sama kepala sekolah. Saya cerita dunia sekolah karena teman-teman dari sekolah ya. Dia dipanggil kepala sekolah, ditinju Bapak Ibu teman-teman. Kaget saya, kepala sekolah kami itu orang itu, wah ditinju, macam-macam. Kaget saya, kepala sekolah jalan juga ya. Dulu ya, ini cerita dulu, sekarang nggak boleh lagi ya. Sekarang kalau itu diviralin gitu ya. Itu karena anak ini ngelangis ke depannya luar biasa, ngerokok, bolos, mencuri, macam-macam dia lakuin semua. Mamanya bilang, saya bingung mau ngapain lagi. Kami sudah bingung anaknya mau diapain. Dikeluarkan dari sekolah, dikeluarkan. Ditinju sama kepala sekolah. Kepala sekolah, saya bilang, Pak kok gitu? Ini orang nggak bisa direbutin. Saya tinju dia tahu itu seperti apa. Tetap dia dikeluarkan. Papa mamanya pun nggak mau di kepala sekolah, yuk biarin aja. Kepala sekolah silakan. Bapak Ibu teman-teman, saya mau kasih tahu. Membaca Alkitab ini adalah makan makanan rohani. Waktu kita baca Alkitab memang nggak serta-merta langsung kita jadi orang yang kudus, lawan dosa, enggak. Tapi ini proses. Bapak Ibu teman-teman juga makan kan nggak langsung gede, benar nggak? Makan langsung gede badannya enggak kan? Tapi berproses. Ya, anak saya kayaknya gede banget itu makan terus dia tiap hari ya. Dia buka kulkas, ya. Jangan ngomongin sama dia ya. Nanti dia bilangnya, Kevin kamu ngomongin, jangan. Nanti saya ngomong sama dia ya. Nah Bapak Ibu teman-teman, perhatikan, baca Alkitab ini adalah satu cara kita untuk bertumbuh. Tolong netizen minta satu orang bacakan 2 Timotius 3 ayat 16. Terima kasih. Mari kita buka 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki
Terima kasih. Mengajar, menyatakan kesalahan, apalagi tadi? Memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu ya, kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Orang dalam, teman-teman boleh cari ini satu hal yang penting, dalam kebenaran. Bapak Ibu teman-teman terkasih, satu kali ada seorang pemuda yang nakalnya luar biasa. Dia nakal, dia bandel, sekolahnya nggak beres, nilainya jelek, pulang ke rumah orang tuanya marah. Jadi ada kita dapat, tapi dia untungnya pergi ke sekolah minggu ke gereja. Dia ke sekolah minggu ke gereja, pelan-pelan hidupnya Tuhan ubah, ya, pelan-pelan hidupnya Tuhan ubah. Dia menjadi anak yang baik, kemudian tidak nakal lagi. Sekolahnya bagus, nilainya jadi bagus. Satu kali dia sudah besar, dia ketemu dia ketemu panggilan hidupnya. Dia bilang, saya mau mendirikan satu panti asuhan, ya. Dia mau mendirikan panti asuhan, dia mau menolong anak-anak yang susah, yang mungkin nakal seperti dia dulu. Dia bilang, saya ingin dia ingin mendidik anak-anak yang lain. Dia punya panti asuhan, ya. Dia punya panti asuhan, ceritanya di panti asuhan, ya. Kemudian dia tinggal di Amerika, ya. Nah, Bapak ini suka membaca Alkitab, ya. Dia baca Alkitab dengan rajin, ya. Dia sungguh-sungguh baca Alkitab dan dia pakai banyak waktu buat baca Alkitab dan berdoa. Bahkan waktu dia baca Alkitab, Bapak Ibu teman-teman, dia baca setengahnya, dia baca sambil berlutut, ya. Dikatakan Bapak ini dia membaca Alkitab ini 200 kali. Setengahnya berarti kurang lebih 100 kali dia baca sambil berlutut. Baik sekali, ya. Bapak ini seorang kepala panti asuhan, ya. Dia tinggal di Amerika. Namanya Bapak George, ya. Namanya Bapak George, ya. Dia seorang yang disebutkan sebagai raksasa rohani, ya. Dia seorang yang baik di dalam Tuhan, ya. Tolong netizen minta satu orang lagi bacakan Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 ada di dalam buku kita halaman 50 bagian belakang, ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Paling bawah halaman 50. 1 ayat 1 yang kedua. Berjalan orang yang tidak berjalan menurut rasa terasi, dan tidak berdiri di jalan yang berdosa, dan dia tidak duduk dalam kumpulan cemooh, tetapi yang kesukaannya ialah tahu tentang Tuhan, dan yang merenungkan para hidup siang dan malam. Ya, terima kasih. Bapak ini namanya adalah George Muller. Dia adalah seorang yang dikatakan oleh saya baca dari situs internet, seorang raksasa rohani. Dia punya panti asuhan yang besar, ya. Dia kesukaannya baca Alkitab. Dia baca 2 kali seumur hidup dia. Baru teman-teman, saya baru baca setahun ini, baru baca sekali. Kita kasih buku pelayanan baru sekali setahun. Kalau setahun cuma 1 tahun 1 kali, semua PLPB ini sekali. Kita perlu waktu 2 tahun. Kalau kayak Pak George Muller 2 tahun kita perlu. Mana bisa orang hidup 2 tahun, benar nggak? Tapi Bapak ini sungguh luar biasa dengan tekun baca Alkitab. Bapak Ibu, saya kasih satu cerita lagi mengenai George Muller. Satu ketika di Pentecostal itu tidak ada makanan. Semua orang menunggu di meja makan. Semua anak-anak, ada 1000 anak-anak menurut cerita. Jadi sebelum jam makan jam 11 kira-kira, tukang koki masak kemudian datang kepada Pak George Muller. Pak George Muller, iya kenapa? Bahan makanan sudah habis, di kulkas sudah habis, semua tepung terigu apa semua sudah habis, tidak lagi makanan. Oke, terima kasih infonya. Bagaimana dengan uang? Uang pun sudah tidak lagi untuk membeli bahan makanan. Oke, terima kasih infonya. Dia masuk kamar, dia doa sama Tuhan, anakmu tidak bisa makan. Anak-anak masih banyak makan apa Tuhan? Tapi saya menyerahkan dalam tanganmu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang menyediakan dan Allah yang memelihara.
Ketika semua anak sudah berkumpul, mereka bingung. Biasa di meja makan itu ada piring, ada sendok garpu, ada makanan, ada minuman. Tapi enggak ada. Kemudian jam 12 teng-teng, ketika sudah beres semua berkumpul dengan piring kosong, kemudian Pak George Muller itu di tempat petugasnya itu ada yang ketok tok 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 begitu ya. Kemudian dia membuka pintu. Iya, ada apa? Dengan Bapak George Muller. Iya, Pak, saya itu tadi malam saya tukang roti. Saya bawa gerobak. Tapi tengah-tengah di sini saya patah. Apanya? Si engselnya itu patah. Gerobaknya itu. Saya nggak bisa jalan. Jadi bagaimana? Jadi waktu saya nggak bisa jalan, maka apa yang terjadi? Saya mau bagi roti ini karena ini pergi ke kota ini masih jauh. Nggak mungkin saya jual roti di sini nggak ada orang. Ya, dan kenapa tadi malam saya diminta saya ada gerakan hati dari Tuhan, saya orang Kristen, saya disuruh roti lebih banyak. Banyak sekali saya buat ini roti ini. Dengan gerobak kecil roti semua. Pak George Muller, ini panti asuhan, pasti Bapak ada anak-anak bukan? Iya betul. Boleh nggak saya kasih roti ini buat anak-anak Bapak? Oh, dengan senang hati, ini jawaban doa saya. Akhirnya dikasih roti itu begitu banyak roti itu, dikasih ke meja-meja. Semua anak-anak makan roti dengan kenyang. Sebelum mereka makan habis 15 menit kemudian, ada lagi cerita. Ada lagi gerobak yang lain, isinya apa? Susu. Tangki susu dibawa, sama juga rusak. Terus dia ketika tangki rusak, bukan cuma rusak itunya gerobaknya, tapi ada menetes itu apa namanya tempat untuk isi susunya itu bocor, netes terus. Terus dia bilang, oh panti asuhan, dia ketok-ketok lagi. Keluarnya Pak George Muller, ada apa ya? Susunya saya bocor, saya masih jauh ke kota. Boleh nggak saya semua buat anak-anak panti asuhan? Dengan senang hati. Dia melihat teko-teko semua diambil, diisi susu. Anak-anak itu siang hari itu makan roti dan minum susu sampai kenyang. Amin, Bapak Ibu teman-teman. Ini adalah jawaban doa. Saya nggak tahu Bapak Ibu teman-teman punya harapan apa buat masa depan setelah jadi orang Kristen. Setelah dibaptis mau jadi apa? Tapi ingatlah Bapak Ibu teman-teman, bertumbuhlah secara rohani, maka hidup kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Yang berikutnya adalah cara membaca Alkitab. Ya, Bapak Ibu teman-teman, setiap hari kita baca Alkitab, kita doa dulu sama Tuhan yang pertama. Kalau kita bangun pagi jam 4 ke jam 5, kalau anak-anak masih studi, mungkin kalau pulang sore kalau capek, sore-sore nggak apa-apa. Sore-sore udah pulang, udah mandi, udah makan, doa dulu sama Tuhan. Tuhan, saya mau baca Alkitab. Biarlah Tuhan apa yang saya baca ini boleh menegur saya, mengubah hidup saya. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, setelah baca Alkitab, renungkanlah apa sih Tuhan mau ajar saya, apa dari firman Tuhan ini? Apa? Ya, pelajarannya apa? Satu, pelajarannya apa? Kedua, larangan Tuhan apa buat saya? Ya kan? Ketiga, teguran Tuhan apa buat saya? Keempat, pengharapan saya. Ya, mungkin ayat itu nggak menegur kita, tapi ayat itu memberi pengharapan. Misalkan kita sekolah ini jelek terus. Bapak Ibu teman-teman ajarkan ketika ada 2 anak yang susah, tiga. Tapi 2 anak ini akhirnya udah mulai berhasil. Saya bilang sama dia, kamu berarti baik doa sama Tuhan. Bilang supaya Tuhan kasih kamu hikmat supaya bisa ingat rumus-rumus matematika nilai kamu bagus. Iya mister, dia bilang begitu. Nah Bapak Ibu teman-teman coba tanya sama pengharapan saya apa? Teman-teman mau punya apa di masa mendatang? Yang sudah berkeluarga, ibu-ibu mungkin punya harapan buat anaknya supaya baik, anaknya cinta Tuhan, bertumbuh di dalam kasih Tuhan, pasangan yang baik. Doakan. Pekerjaan, ibu-ibu di sini ada yang bekerja, mungkin punya suami bekerja apa? Doakanlah pekerjaan suami supaya ada pengharapan. Dari apa? Dari firman. Firman itu berkuasa Bapak Ibu teman-teman. Saya pernah baca satu buku, dikatakan begini dalam buku itu. Firman itu adalah bongkahan emas yang terkubur tergali. Yang kalau kita baca kita akan membuka mendapatkan harta yang bernilai. Alkitab mengatakan, saya lupa di Mazmur atau Amsal ada satu firman itu mengatakan, firman Tuhan itu seperti emas murni, emas tua. Nah emas itu kalau tua katanya lebih mahal ya, saya nggak tahu juga sih. Tapi setahu saya lebih mahal. Jadi emas itu emas yang berharga. Bapak Ibu berapa harga emas sekarang? 1 gram kurang lebih 1 juta, 1 berapa itu 2 juta ya? Udah mahal sekali. Berapa Pak? 2,7 sekarang. Oh tinggi sekali ya. Saya dulu waktu mau tunangan beli emas itu 1 gram itu masih 200.000 ya, 250.000 sekarang. Kan 2,7. 1 gram sekali loh teman-teman ya. Kecil sekali 1 gram, 27 juta. Alkitab dikatakan lebih berharga daripada emas tua, kata firman Tuhan. Ya.
Bapak Ibu terkasih, setelah kita membaca firman Tuhan, kemudian kita pilih ayat yang berkesan, tulis kalau perlu. Ya, setelah itu kita berdoa sama Tuhan. Tuhan akan tolong kita untuk membaca firman Tuhan. Ya, oke. Kita masih di dalam doa. Ya, di belakang ini ada catatan untuk jurnal. Kalau kita mau pakai jurnal ini bisa juga, halaman 52, 53. Minta Leticia, minta satu orang bacakan tentang doa 3.1. Terima kasih. Iya, silakan. Kamus Concise Oxford. Kamus Concise Oxford mendefinisikan doa sebagai suatu permohonan sungguh-sungguh kepada Allah. Kamus Alkitab melanjutkan definisi ini dengan menambahkan bahwa doa mencakup persekutuan dengan Allah. Definisi kedua ini sangat penting karena menunjukkan fakta bahwa doa adalah suatu aspek dalam hubungan dengan orang lain. Hal ini berarti antara lain bahwa doa adalah komunikasi dua orang, dan bahwa doa itu bukanlah sekedar satu kegiatan keagamaan. Sebelumnya, doa adalah saat bersyukur dan bertahap-tahap dengan Allah sendiri. Iya, sampai situ dulu, terima kasih. Iya. Nah, kita masih dalam kondisi 3 adalah doa. Nah, doa itu adalah berkata-kata dengan Allah. Kita bicara dengan Allah sebagai Bapa kita. Ya, doa ini saya selalu mengajarkan ECTS, X. X ini kan kita langsung atau melakukan, ya. Nah, A ini adalah adoration. Bapak Ibu boleh salin. Confession. Kemudian adalah thanksgiving. S adalah supplication. Nah, jadi doa ini kita bicara sama orang tua kita, itu Allah kita. Kita doa sampai ngobrol sama Tuhan. Ya, kita bersyukur bisa ngobrol sama Tuhan dengan cara gampang sekali. Dan tutup mata, kita lipat tangan berdoa saja, gampang. Tidak usah pakai tempat kiblatnya ke sini, kiblat ke situ. Kita tidak seperti itu, tetapi ini adalah sekolah yang luar biasa. Ya, nah, jadi ini adalah 4 aspek daripada doa. Ya, nanti kalau di dalam kertas ini, di dalam buku ini kita bisa baca di rumah sendiri. Saya tambahkan dari bagian yang saya anggap penting. Nah, memang teman-teman adoration ini adalah menghormati Allah, memuliakan Allah. Ya, Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kita menghormati Allah, memuliakan Allah. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik Tuhan. Kita bisa doa seperti itu. Kalau ada lagi dengan confession, mengaku dosa. Saya berputus doa sama Tuhan, saya berbuat dosa, berpikir tidak baik Tuhan, saya berbohong Tuhan. Doa, ngobrol sama Tuhan. Maafin saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Boleh. Confession, pengakuan dosa. Thanksgiving, berterima kasih. Bapak Ibu kalau dapat makanan yang enak, doa nggak sama Tuhan. Bapak Ibu kalau dapat hadiah yang indah, doa nggak sama Tuhan. Bapak Ibu kalau diberi Tuhan, doa nggak sama Tuhan. Doa. Ya, akhir tahun ini kita bisa doa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau telah menolong kami selama tahun 2025. Dalam suka dan duka, dalam begitu pergumulan, begitu perjuangan, sekolah begitu sulit. Doa bersyukur sama Tuhan. Ya, supplication adalah permohonan atau permintaan. Ya, supplication. Ya, jadi kita juga bisa minta. Tapi kenapa ini bagian terakhir? Karena kita bersyukur sama Tuhan, baru kita meminta kepada Tuhan. Kalau kita meminta sesuatu, Tuhan, ini saya minta hikmat Tuhan supaya saya semangat pintar dalam sekolah, nilainya bagus di tahun depan. Mintalah sama Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, berdoa itu selain ini ada unsur-unsur ini, yaitu ada juga yang lain, yaitu adalah jawaban doa. Jawaban doa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita minta Tuhan belum kasih, mungkin bukan tidak, tapi akan tunggu, ya. Bisa jawabannya ya, bisa jawabannya tidak, bisa jawabannya tunggu dulu. Kan nggak mungkin kalau kita SMP Tuhan saya mau menikah, minta pacar, mau nikah, kan belum saatnya. Nanti sudah lulus kuliah, sudah kerja berapa tahun, baru kita menikah, begitu kan? Jadi mari kita menunggu. Kalau ada Tuhan belum jawab, kita bilang kita menunggu Tuhan jawab. Hal 54 adalah apa? Sediakan waktu untuk berdoa, ya. Sediakan waktu, bisa berdoanya pagi, siang, sore, ya. Jangan tempat yang tenang.
Ya, yang C adalah berdoa dengan sikap yang baik. Bisa duduk berdoa, boleh juga berdoa, boleh. Silakan. Buat catatan berdoa kalau kita mau, misalnya pakai buku tulis doa-doa kita, lalu jawabannya apa, kita berdoa sama Tuhan. Ya, doa adalah bercakap dengan Tuhan, berilah waktu bagi Allah untuk berbicara dengan Anda. Bacakan doa di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, keempat, kita membahas tentang puasa. Ya, nah teman-teman, puasa ini beda sama diet. Ya, kalau mereka antara puasa sama diet, kamu nggak makan, iya. Kenapa? Mau kurus. Itu bukan puasa teman-teman, namanya diet. Ya, kadang-kadang cewek-cewek garis-garis itu pengen langsing, bener nggak? Ya, dulu langsing, sekarang langsung. Ya, nah bapak ibu teman-teman, ya, nah jadi puasa itu adalah kita menahan lapar untuk apa? Untuk hal rohani. Ya, nggak makan itu bukan kamu kenapa puasa? Saya mau beli gitar, punya kurang, saya nabung jadi nggak makan siang. Ada teman-teman, saya pernah ada teman, dia puasa, siangnya dia nggak makan. Kan puasa, iya saya lagi puasa. Sudah 3 bulan dia beli gitar. Oh, uang makannya dia pakai buat beli gitar. Bukan puasa namanya, itu nabung buat beli gitar, beda ya. Nah bapak ibu teman-teman, puasa ini adalah kita menahan lapar untuk tujuan rohani. Ya, nah puasa itu apa? Mau dengan kasih, minta satu orang baca 4.1 yang ABCD. 4.1 halaman 55 ABCD. Silakan. Berpuasa dalam arti sempit berarti total tidak makan, tidak minum selama jangka waktu yang lebih pendek atau lebih panjang. Iya, terima kasih. Nah, begini Bapak Ibu teman-teman, puasa itu dalam orang Kristen itu memang beda dengan puasa yang kepercayaan misalnya Muslim, mereka ada puasa, bulan puasa 30 hari. Mereka ada sahur, jam 4 kurangnya jam 3 lewat lah. Sahur jam 4, itu kemudian kira-kira jam pagi berhenti makan, sampai sore lagi jam 6 sore. Jadi itu kurang lebih sekitar 12 jam lebih, yang 14 jam kurang lebih. Tapi kalau kita puasa, kami pernah waktu itu masih tahun puasa itu malam itu makan terakhir malam, makan lagi pagi, berarti 24 jam nggak makan nggak minum, 24 jam. Jadi saya pernah bahas nih mengenai bicara puasa itu dalam sesi Tuhan Yesus, mungkin saya pernah bahas. Jadi puasa ini kita beda. Boleh puasa setengah hari nggak? Boleh. Contoh kita pagi sarapan dulu, nanti udah gitu pagi jam 6 katakan kita sarapan, makan lagi sore jam 6. Nggak makan nggak minum 12 jam. Boleh. Nanti makan siang dipakai buat apa? Waktu makan siang dipakai buat berdoa, baca Alkitab. Dulu pernah ada teman saya jemaat kami, siang-siang waktu Jumat Agung sebelum ibadah sore, belum makan, siang-siang dia nonton film Tuhan Yesus. Kenapa kok nonton film Tuhan Yesus? Ya sambil nunggu kita buka puasa. Dia lagi jaga toko tapi kan ada karyawan. Nonton Tuhan Yesus, boleh, silakan. Untuk apa? Untuk kerohanian. Karena kita menahan jasmani kita. Jasmani itu yang paling diukur itu gampang itu apa? Makan, paling gampang ukurnya. Kalau emosi, kalau yang lainnya kan susah ngukur, tapi kalau makan kita gampang. Aduh lapar, kita langsung makan. Manusia punya kecenderungan begitu, bener gak sih? Kita kan punya apa? Punya irama tubuh gitu, bener gak? Ngantuk tidur. Lapar makan, bener gak? Itu paling gampang diukur. Nah inilah cara Tuhan mendisiplinkan kita dengan cara apa? Tahan gak makan dulu 12 jam. Boleh nggak puasa setengah hari? Boleh kalau mau. Misalkan pagi nggak makan, nanti kira-kira jangan jam 12 juga, itu kan makan siang. Lewatin sampai jam 3-an misalnya, itu kan masih setengah hari, itu kan nggak sampai sore jam 6 makan. Lalu minum lagi. Ya, nah ini adalah unsur-unsur berpuasa itu adalah tindakan pantang, makan dan minum. Jangka waktunya pendek atau panjang, sehari, 3, 7 hari, 30 hari, 40 hari. Dekatkan diri sama Tuhan, guna mencapai sesuatu maksud. Nah kadang-kadang orang Kristen itu juga puasa juga untuk apa? Wah, saya lagi puasa. Kenapa? Doain teman saya. Teman saya ini dia mau sekolah, mau kuliah di mana? Saya mau doain dia dulu supaya dia punya yang baik. Atau dia nggak punya uang orang tuanya, dia mau ambil beasiswa.
saya doain bisa puasa buat dia. Boleh kalau teman-teman studi. Kalau teman-teman mungkin yang dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, saya pernah doain teman saya, dia nggak punya anak. Berapa tahun nggak punya anak, bapak ibu teman-teman? 10 tahun nggak punya anak. Nikah 10 tahun udah coba inseminasi terakhir karena dua-dua harus sibuk. Dan saya puasa kok Cici, kita puasa sama-sama. Saya doain Koko, Cici, supaya Koko Cici bisa punya anak. Tinggi cuma tahun, belum masuk ninja. Nah, saya doain dia puasa. Untuk apa? Untuk itu. Atau puasa buat apa? Buat kerohanian yang lain, apa saja kita bisa lakukan. Bukan kemarin, dalam Alkitab ada kisah mengenai Ratu Esther berpuasa 3 hari untuk apa? Supaya tidak ada pembunuhan orang-orang Yahudi. Benar ya? Bapak Ibu kalau baca-baca kitab Esther kan begitu. Ya, kapan berpuasa? Bila ingin dapat pimpinan Tuhan. Puasa juga boleh. Misalkan teman-teman mau punya pacar nih, cari pacar yang benar, boleh nggak puasa? Boleh. Tuhan, ini pasangan dari Tuhan bukan? Kita doain. Atau kalian mau pilih di mana nanti ke depan? Puasa, tanya sama Tuhan. Kedua B, halaman 56, 4.3, bila hendak melakukan pekerjaan Allah. Ya, ada yang puasa buat penginjilan, puasa buat tembok Yerusalem. Bila dalam masalah kritis, Esther kan, ketika dengar orang Yahudi akan dibunuh di dalam pada waktu itu di zaman Haman yang jahat, yang dia pada waktu bertobat, ya. Orang Niniwe berpuasa, orang Israel berpuasa bertobat dengan sungguh-sungguh. Nehemia pasal 9, ya, itulah puasa. Oke, kita akan membahas sedikit di dalam etika Kristen, sedikit lagi ya. Kalau kita akan beres, kita buka halaman 58, ya. Kita bahas sedikit bagian ini, tadi kita akan selesai. Nah, apa itu etika Kristen? Etika Kristen adalah suatu bidang praktik Kristen yang membicarakan tentang pertimbangan, keputusan, dan tindakan orang Kristen di dalam hubungannya dengan Allah, orang lain, dan diri sendiri. Jadi, etika Kristen adalah bidang praktika tentang hal-hal praktis. Bagaimana kita bergaul dengan orang, bicara sama orang lain, bicara kepada Tuhan, dan diri sendiri, itu adalah etika. Ya, nanti kita akan bicara minggu depan, minggu depan tampaknya libur, kata aku Anda, kita akan berjalan lagi waktu pertemuan terakhir. Setelah itu kita akan juga ada waktu untuk ngobrol. Nanti kita akan bagi ya waktunya ya. Mungkin pas waktu itu udah beres pertemuan kira-kira 45 menit. Saya akan bagi tutup 40 menit ketemu dengan mungkin ada dengan 8 orang. Nanti 8 orang ini cari waktu lagi sendiri gitu ya. Kita akan pakai waktu untuk pribadi per pribadi. Ya. Sampai di sini materi kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Kita akan berdoa kepada Tuhan ya. Bapa di dalam surga, terima kasih kami telah membahas mengenai bagaimana menjadi orang Kristen yang baik. Bagaimana kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh ke depannya Tuhan. Dengan setia beribadah, membaca Alkitab, berdoa. Dan nanti kami juga belajar untuk melayani Engkau Bapa dan bahkan menginjili orang-orang yang belum percaya untuk diselamatkan juga. Berkati kami Tuhan, kami telah belajar sekian waktu dan kami akan pulang. Rumah masing-masing Engkau juga sertai kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Tolong Michael.